Inilah detik-detik saat dosen Universitas Indonesia dan pegiat media sosial Ade Armando dikeroyok masa demo 11 April di depan gedung DPR MPR. Polisi bergerak cepat, mengidentifikasi kelompok dan pelaku pengeroyokan, dan kini berhasil menangkap 2 dari 6 pelaku yang teridentifikasi. Dari ke-6 orang ini, sampai dengan sore hari ini, tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Dirkrim Polda Metro Jaya dan juga Dirkrim Sus telah berhasil menangkap 2 orang pelaku. 6 personel polisi terluka saat menyelamatkan Ade Armando. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengultimatum seluruh pelaku pengeroyokan segera menyerahkan diri sebelum penangkapan oleh kepolisian. Kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Pihak Ade Armando mendesak polisian mengusut dan menindak pengeroyokan ini dengan serius. Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua PIS Nong Darul Mahmada. Desakan itu disampaikan langsung Ade Armando saat dikunjungi di rumah sakit. Bang Ade sangat-sangat mengharapkan bahwa aparat hukum secepatnya menindak atau menangkap ya. Sekarang katanya udah ada berapa gitu ya yang ketangkap 4 apa berapa gitu. Nah diharapkan itu serius karena kan sebenarnya yang korban juga kan bukan hanya Bang Ade kan. Bahkan aparat juga ketika mengevakuasi Bang Ade juga kena juga gitu kan, kekerasan juga. Koordinator BEM seluruh Indonesia menyebut, kelompok pengeroyok Ade Armando bukan dari elemen mahasiswa. Pengeroyokan terjadi saat masa mahasiswa mulai membubarkan diri setelah ditemui pimpinan DPR dan Kapolri. Ada beberapa elemen yang tidak menyukai akhirnya terjadinya kekerasan, dan kita selaku mahasiswa sangat menyayangkan juga terjadi kekerasan dan beda hal terkait tentang individu dari Ade Armandonya. Dan kita juga tidak ada mengundang kan. Kami pun bingung juga kenapa Ade Armando hadir di 11 April di gedung DPR RI. Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan sejumlah daerah pada 11 April menolak wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok pangan hingga BBM. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana kepolisian menegakkan hukum atas kasus pengeroyokan Ade Armando ini? Langkah apa saja yang ditempuh pihak Ade Armando? Kita akan bahas lengkap bersama dengan Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Ada juga Nong Darul Mahmada. Ini adalah Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS. Selamat malam Bu Pungki, selamat malam juga Bu Nong. Selamat malam Mbak Lisi, selamat malam Mbak Nong. Selamat malam Mbak Pungki, ketemu di sini malah ya. Oke, saya mau ke Bu Nong dulu. Bu Nong, jadi bagaimana kabar Pak Ade Armando sampai malam ini? Sampai malam ini Bang Ade masih di ruang HCU, masih dalam observasi tim dokter. Meskipun beberapa tamu dianggapnya istilahnya VVIP kalau istilah keluarga itu bisa menengok ya, tetapi sebenarnya kondisi Bang Ade masih terus-menerus dipantau karena masih istilahnya itu belum 24 jam belum bisa dibilang kondisinya itu stabil ya. Jadi hasil sudah diperiksa dari kepala sampai ujung kaki gitu, dan sekarang itu betul-betul dipantau apakah besok misalnya masih tetap di HCU atau bisa kemudian dialihkan ke ruang biasa gitu. Oke. Sih. Bu Nong, Pak Ade apakah sempat menggambarkan kira-kira karakter atau ciri-ciri pelaku seperti apa? Kalau yang pelaku kekerasan ya, yang langsung memukul gitu, Bang Ade kan sebenarnya belum sempat tahu gitu kan, karena awalnya itu kan kalau misalnya saya boleh cerita gitu ya, Bang Ade itu kan sebenarnya sudah selesai dengan ikut kegiatan aksinya. Oke. Jadi beliau dengan timnya itu sudah selesai melakukan istilahnya liputan mendalam, sudah wawancara beberapa mahasiswa,
sudah ambil gambar gitu kan. Dan jam 3-an itu dia udah memutuskan pulang, bahkan sempat kirim kabar juga ke kita di kantor OTW pulang gitu kan. Nah cuma memang kalau kata Bang Ade itu saya ini salah arah gitu kan. Yang mestinya misalnya arah mahasiswa, jadi ada satu yang sebelah kiri dia yang itu bagian mahasiswa itu lagi coba dibubarkan oleh polisi gitu kan karena dianggap udah selesai aksinya. Nah mestinya Bang Ade itu lewat situ. Tapi karena kondisinya masih belum sepi, Bang Ade pilih yang arah sebaliknya yang menurut Bang Ade itu udah sepi gitu dan dianggap bisa mempercepat jalan pulang. Nah tapi ternyata ketika jalan itu kan dia teriak-teriakin kan sama ibu-ibu gitu kan. Gitu. Nah di situ dia Bang Ade itu kan begitu orangnya, jadi sangat friendly ya, cheerful gitu. Jadi ketika mau dia orang itu misalnya ngeledek atau apa, dia datengin gitu loh. Apalagi ibu-ibu kan, jadi dia coba datengin. Tapi ketika didatengin itu malah itu dari belakang itu kan dipukul. Jadi Bang Ade nggak tahu siapa yang memukul wajahnya itu gitu, maksudnya belum nggak begitu jelas juga karena setelah itu kan bertubi-tubi, Mbak. Oke, Gitu. Mbak Nong setelah dirawat di HCU, sudahkah ada pihak kepolisian yang mendatangi Pak Ade kemudian untuk menceritakan atau bertanya soal kronologisnya dan segala macam? Udah, tadi siang itu sudah ada dari pihak kepolisian, tetapi saya pribadi dan pihak keluarga meminta supaya karena kondisi Bang Ade itu masih perlu penanganan dokter gitu ya, meminta kepada pihak kepolisian itu untuk tidak terlalu serius gitu kan, meminta Bang Ade untuk cerita detail dan lain-lain. Oke. Itu dipenuhin dan katanya ini hanya tanya ringan-ringan aja katanya gitu. Makanya tadi itu diperbolehkan dan awalnya memang kami menolak, saya dan pihak istrinya Bang Ade gitu ya menolak karena ya itu kan kita sebenarnya ingin fokusnya itu kepada pemulihan Bang Ade kan. Oke. Tapi ketika dijelaskan oleh polisi bahwa tujuannya adalah untuk mempercepat proses penangkapan si pelaku kan. Jadi akhirnya pihak keluarga juga memperbolehkan. Baik. Jadi tadi siang tuh sudah ada dari pihak kepolisian untuk bertanya-tanya informasi awal. Oke, saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, kalau tadi kan kalimat dari Bu Nong, Pak Ade didatangi ke rumah sakit untuk mempercepat proses penangkapan pelaku. Tapi kita sama-sama tahu bahwa bahkan video pemukulan Pak Ade ini bahkan viral di media sosial. Artinya sangat mudah bagi pihak kepolisian untuk mengidentifikasi siapa saja pelaku. Apa yang menghambat menurut Anda? Iya, pertama saya menyampaikan turut prihatin ya dengan kekerasan yang menimpa Bang Ade, dan ini merupakan pencideraan terhadap demokrasi ya. Dan terkait dengan kepolisian ini memang prasyarat untuk melakukan lidik-lidik memang perlu melakukan interview kepada saksi korban. Nah, akan tetapi polisi dengan scientific crime investigation tidak hanya akan mewawancarai saksi korban, tetapi bukti-bukti yang lain itu sudah dikumpulkan polisi, termasuk juga dari foto-foto, kemudian dari rekaman-rekaman video dan sebagainya. Dan dari capture itu kan bisa dicocokkan nanti dengan Dukcapil ya, ada face recognition yang satu alat yang bisa digunakan oleh polisi untuk bisa mencari siapa pelakunya. Jadi itu terkait dengan nanti data-data kependudukan di Dukcapil nanti akan bisa dilihat siapa itu pelakunya. Dan identitasnya, alamatnya di mana, namanya siapa, itu nanti kepolisian sudah pasti akan mengetahuinya. Dan sekarang ini 2 orang sudah berhasil ditangkap, masih ada lagi 4 orang, dan 4 orang tadi sudah masuk daftar DPO dan sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Dan kita berharap dalam waktu dekat akan dapat segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Oke, Bu Pungki, di tengah masa seperti ini kan kepolisian juga bahkan jadi korban ya, ada juga yang terluka. Bagaimana kemudian bisa memastikan semua pelaku ini bisa diproses?
Ya, insya Allah semuanya bisa diproses, Mbak, karena ini kemarin kan begitu ramenya, tetapi juga begitu banyak alat-alat yang mampu membantu. Jadi ada kamera, ada foto, ada video seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu pasti akan bisa membantu mengidentifikasi siapa pelakunya. Termasuk juga ada 6 orang polisi yang membantu Bang Ade Armando yang juga mengalami luka-luka, terus kemudian juga ada anggota kepolisian dari lalu lintas ya Polda Metro yang coba mengurai kemacetan lalu lintas itu juga menjadi korban dianiaya oleh para pelaku. Yang ini diidentifikasi bukan merupakan kelompok mahasiswa ya. Jadi dari identifikasi seperti ini polisi punya bukti-bukti, insya Allah akan segera bisa tertangkap, Mbak Livi. Ya, Bu Pungki, kalau tadi Anda katakan sudah teridentifikasi kemungkinan besar bukan dari kelompok mahasiswa, artinya kan sebetulnya sudah ada datanya di pihak kepolisian, akan lebih mudah untuk menangkapnya. Kenapa tidak juga terjadi? Sini sudah lebih dari 1 kali 24 jam kalau kita berhitung waktu. Iya, ini coba akan dicocokkan dulu, artinya dari face recognition tadi, wajah orang-orang yang sudah bisa diidentifikasi dengan data-data KTP yang ada di Dukcapil ya, itu kan ada alat untuk bisa mendata. Nah, dari pendataan-pendataan itu akan dilihat, diamat-amati ya, ini kan masih bagian daripada penyelidikan. Nah, dari penyelidikan itu kemudian juga sudah ada pengumuman bagi para pelaku diharap untuk menyerahkan diri. Kalau tidak segera menyerahkan diri maka polisi tidak akan menoleransi, sehingga polisi akan langsung sewaktu-waktu akan bisa menangkap seperti itu. Jadi dengan peringatan-peringatan seperti ini kita berharap para pelaku kalau mereka punya itikat baik mereka bisa menyerahkan diri, tetapi kalau tidak maka polisi akan segera gerak. Nah, ini yang menjadi kendala juga sebetulnya adalah alamat dari orang-orang ini ternyata ada di beberapa tempat, sehingga memang perlu ditelusuri dan itu perlu waktu, Mbak Livi. Tetapi jangan khawatir, kita berharap dalam waktu singkat akan segera bisa tertangkap para pelakunya. Oke, Bu Pungki, kalau di tiap momen ada demo besar seperti kemarin ataupun demo-demo sebelumnya, ini kan kerap ada penyusup ya. Kita nggak bisa tutup mata yang kemudian menimbulkan kerusuhan tersendiri. Sesulit apa sebetulnya pihak kepolisian mengidentifikasi, karena bisa jadi dia lagi yang ikut main di situ? Memang kalau untuk identifikasi wajah memang membutuhkan waktu ya. Dan juga terkadang alat yang satu perlu dicocokkan dengan alat yang lain. Apakah ini orang yang sama ataukah orang yang berbeda, seperti itu. Dan memang kesulitannya adalah menghadapi ribuan orang ya, kalau kita lihat kemarin tidak hanya mahasiswa tetapi juga ada pihak-pihak lain yang juga punya kepentingan untuk datang. Terus kemudian ada juga, saya termasuk kemarin itu salah satu orang yang juga ada di lokasi gitu ya, tapi tidak terlalu dekat di situ, dan kemudian juga kami datang dan memantau apa yang dilakukan oleh polisi, pengamanan yang dilakukan oleh polisi, apakah pengamanan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk mencoba untuk mengidentifikasi memang membutuhkan banyak peralatan-peralatan gitu yang mampu memastikan bahwa pelakunya adalah A, B, C gitu ya, seperti itu. Nah, tapi memang untuk menghadapi demo yang besar ini yang harus bertanggung jawab sebetulnya Korlap ya, karena ketika Korlap mendaftarkan ya, menyampaikan kepada polisi, memberitahukan bahwa akan ada demo, maka disebutkan di situ jumlahnya berapa, dan itu diharapkan Korlapnya memang harus memastikan keselamatan dari seluruh anggota yang melakukan demonstrasi, seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Bu Nong lagi. Bu Nong, kalau Anda menilai dari apa yang terjadi pada Pak Ade Armando, ini memang aksi spontanitas yang kemudian bisa saja dipicu oleh karakter Pak Ade di media sosial misalnya, ataukah memang menurut Anda ini sudah ditarget, ada Pak Ade yang kemudian ada kelompok-kelompok yang memang sengaja menyasar beliau? Saya itu mestinya mungkin nanti akan ketahuan dari hasil penyelidikan aparat ya. Ini kayak menduga-duga gitu ya. Yang jelas kalau Bang Ade sendiri ketika turun ke lapangan itu benar-benar murni, tidak ada dugaan atau
perkiraan bahwa pengeroyokan itu akan terjadi padanya gitu. Jadi dan itu jelas sekali pelaku yang melakukan penyerangan itu jelas bukan mahasiswa, jelas itu adalah ya dibilang penyusup gitu ya, karena nggak pakai, ya banyaklah dari kelihatan dari wajahnya, kelihatan juga dari tidak memakai jaket alma mater, terlihat juga bahwa masanya itu terpisah dari mahasiswa kayak gitu-gitu ya. Dan kita sangat sayangkan sekali meskipun saya nggak tahu apakah ini karena misalnya Bang Ade itu diincer gitu ya, karena udah ketahuan sebelumnya. Bang Ade kan diwawancara sebelumnya oleh media-media karena beliau di lapangan gitu kan, dan kemudian diincer. Tetapi apapun itu alasannya, saya sangat menyesalkan Mbak Livi, karena meskipun Bang Ade dianggap selama ini berbeda gitu ya, berbeda pendapat, berbeda pandangan. Tetapi cara-cara kekerasan dengan sangat biadab dan sadis itu kan semestinya tidak jangan dilakukan gitu loh. Nah saya nggak tahu apakah kalau melihat dari polanya sih kayaknya sih memang diincer gitu loh Mbak gitu ya, kayaknya gitu. Nah cuma mungkin itu ya Bang Ade pas kebetulan berada di jalan yang tadi itu yang sepi, yang polisi sendiri lebih fokus kepada mahasiswa dibandingkan kepada kelompok ini, sehingga yaitu di lapangan kan kita ketika salah satu tim dari Bang Ade itu mencari pertolongan kepada polisi untuk mengevakuasi Bang Ade, itu juga kan ada jeda waktu yang agak lama gitu kan, sehingga Bang Ade sempat diperlakukan tidak senonoh itu juga karena ada proses di mana ketika tim kami mencari aparat untuk menyelamatkan itu karena aparat lebih fokus ke mahasiswa itu menunjukkan bahwa kelompok itu memang di luar aksi itu gitu. Baik, tentu harapan kita semua semoga Pak Ade Armando lekas sehat. Bu Nong, sampaikan salam kami, dan Bu Pungki kita tunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan juga menangkap seluruh pelakunya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.